Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cross check untuk posisi kandang di Oki. Ini persiapan mau datang nanti jam 9 malam. Jadi ini yang saya bilang sudah komplit. Jadi sudah ada pinggiran pasangannya triplek yang bisa dilepas dan dipasang seperti ini. Jadi ini ketika nanti dia udah usianya lebih kurang sekitar 7 hari ini sudah kita buka. Sudah tidak perlu lagi yang namanya brooding pemanas yang area pinggir. Kemudian ini jangan lupa, artinya di sini mungkin banyak dilihat. Salah satunya adalah pemasangan triplek yang seperti ini. Jadi biar teman-teman lihat semua. Ini modelnya sekatan ya, ditarik. Ini modelnya ditarik. Ada listnya. Agak susah. Nah, jadi ditarik modelnya ada listnya. Dan kemudian itu yang dibolongkan dan ini ada listnya. Dipasangi sama koran seperti ini. Dilemai bawahnya yang untuk ebleknya itu masih belum kita pasang nanti. Enggak, tunggu setelah ebleknya liternya yang itu dilepas ya. Kemudian tandonya masih kosong, kemudian pakannya udah kita siapkan campuran selfmix dari 511 itu tadi komponen utamanya. Nah sekarang kita mencoba untuk meracik obatnya ya. Di persiapan seperti yang saya bicarakan tadi biasanya. Oke, yang pertama pastikan airnya teman-teman yang ini ya dalam kondisi sudah matang atau sudah dimasak. Jadi untuk bioki ini tidak boleh diberikan dalam kondisi air yang mentah. Yang kedua, pastinya siapkan timbangan ini. Oke, di sini saya kebetulan ada sisa susu putri saya, Jilgit ini, yang nggak cocok. Sebenarnya cukup kita menggunakan, ya maaf saya ngomong merek ya, brandednya dari Denko Madu harusnya. Ya, yang pertama adalah takaran airnya, air minumnya yang kita masukkan ke tempat kecil-kecil begini, itu 20 liter. Jadi satu tangki cat ini kita isi 20 liter air yang sudah digodok ya. Oke, proses pertama karena selalu diingat itu diokinya baru datang, maka dia memerlukan yang namanya bantuan obat untuk pernapasan. Kita pakai ciprofloxacin tilosin yang punya kita sendiri. Dosisnya berapa? 20 liter itu kita cukup mempergunakan 5 gram saja. Kita timbang. Kita buka. Cukup kita ambil 5 gram saja untuk dipergunakan sebagai membantu dia ketika ada problem perjalanan ya. Jadi ini harus pas untuk timbangannya obat, nggak boleh ditawar, totalnya harus pas sama persis. Karena dosisnya ini kalau berlebihan juga kurang baik buat diternak. Oke, ini jadi sekali lagi campurannya adalah ciprofloxacin tilosin ini kita berikan dengan dosis 5 gram untuk 20 liter air minum yang sudah digodok. Kemudian yang kedua kita menggunakan asam sitrat. Jadi sitrat asidnya karena dia 20 liter berarti total yang kita pergunakan adalah 20 gram. Karena
jumlahnya dari aturan yang sudah saya sampaikan itu, 1 liter airnya adalah 1 gram asam sitrat. Kita timbang lagi. Kalau untuk DOQ, di sini saya selalu handling sendiri, jadi saya tidak pernah menyuruh ABK saya untuk melakukan handling ini, karena ya itu tadi, saya penentuan dari premium itu harus kita sendiri selaku pemilik yang mencoba mengkondisikan DOQ itu dari awal bagaimana. Kalau kita tahu alur ceritanya pembentukan kondisi pulet premiumnya itu, kalau saya pegang selama 7 hari, harus saya yang pegang. Lebih dari 7 hari sampai menuju 30 itu sudah ABK yang pegang. Jadi gitu teman-teman. Kadang kan ada yang sudah merasa jadi bos, kadang ya mohon maaf nggak mau bekerja yang konsepnya seperti ini. Karena apa? Karena penting banget timbangan dan lain sebagainya itu mempengaruhi gitu. Apalagi kita bermain dengan sistem obat-obatan. Nah itu yang perlu diperhatikan betul. Jangan sampai kelebihan obatnya jadi masalah nanti. Nah kemudian harusnya untuk penggunaan susu ini tadi, merek apapun, untuk 20 liter air kita menggunakan setengah kilo parsial susunya. Tapi karena berhubung kita menggunakan susu yang bagus, yang menurut saya oke, dan harganya juga lumayan mantul, maka saya pergunakan ini sekitar 250 gram saja, separuhnya dari Denko. Oke. Nah, campuran yang sudah saya timbangkan tadi, ada obat, ada asam sitrat, dan susu. Ini kita aduk jadi satu. Jadi kita aduk jadi satu. Lalu kita campur dulu di dalam ember kecil agar mempermudah untuk proses adukannya merata. Gitu teman-teman. Pakai tangan aja karena biar bisa controlling untuk penggumpalannya ya. Ini airnya masih agak hangat. Jadi ya memang proses itu, apalagi yang namanya DOQ itu harus dikawal dengan betul, harus dikawal dengan baik, harus dikawal dengan hati, sehingga nanti ketika mereka sudah menjadi ulet dan siap bertelur, akan menghasilkan telur yang baik juga. Jadi yang baru datang ini itu bibit DOQ dari Peksi. Jadi saya kebetulan kenal dengan manajer areanya Jawa Timur, ya sama saja saya juga kena antrian hampir 1 bulan karena di Peksi ada problem, katanya produksi untuk telurnya itu bermasalah 50%, sehingga harusnya jadwalnya yang datang tanggal 16 diundur menjadi tanggal 18 hari ini. Tapi it's okay, punya kita sendiri juga sudah ada yang di sana di kandang DOQ yang satunya itu kita sudah ada 8.000, jadi rutin lebih kurang setiap bulannya itu ada pertambahan untuk
mortalitas ya tambal sulam itu sekitar 10.000 ekor di luar penambahan kandang baru. Nah, jadi gitu. Nah, jangan lupa juga untuk proses dari pemasangan koran itu dilihat betul kerapetannya, karena yang namanya dioki itu kan kakinya masih kecil, kadang suka masuk ke dalam tuh, ke dalam kawat lainernya itu tadi, akhirnya nanti patah dan lain sebagainya. Itu dilihat betul, jangan sampai menjadikan dioki kita itu mati gitu, karena posisinya masuk ke dalam kawat liner itu kan kasihan juga gitu. Nah, hal-hal beginilah yang saya bilang, yang saya sering katakan, artinya yang namanya ternak ya harus memang yang punya, yang dari nol sudah mulai berinteraksi dengan mereka. Entah kenapa, seperti dulu yang edisi yang saya ceritakan yang namanya singa, ketika yang ngasih makan itu bukannya pawangnya, maka akan ya silakan, siap-siap silakan. Jadi memang penting banget dan harus diperhatikan betul buat teman-teman, jangan sampai semuanya sudah full sistem yang melakukan itu adalah ABK. Kadang yang namanya karyawan ya mohon maaf, bukannya menjelekkan karyawan, tapi ya mereka hanya sekedar kadang menggugurkan tugas saja yang sifatnya ketika diperintah seperti ini, kerapiannya untuk estetikanya tidak pernah diperhatikan. Tapi secara pekerjaannya selesai gitu loh. Sense of belongingnya untuk orang-orang Asia itu ya mohon maaf, termasuk saya orang Asia, itu masih kurang gitu loh. Sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap sebuah perusahaan, entah itu sisinya apa, entah penjualan, mulai dari seperti kita ini misalnya peternakan, sangat kurang gitu. Karena ya itu tadi, dia tidak memiliki, dipikir itu ya sudah, itu punyanya siapa gitu loh, bukan punyanya mereka. Jadi buat teman-teman ya, untuk ABK-nya betul-betul dikondisikan dan diperhatikan dengan baik. Kadang orang itu kan ada limitnya, capek gitu. Jadi ya namanya karakteristik orang-orang ya seperti itu tadi. Nah ini sudah homogen, artinya sudah sangat menyatu antara susu dengan obat-obatan. Lalu kita campurkan di sini. Ini airnya hangat. Campurkan di sini, lalu kita aduk. Kita aduk sampai rata. Jadi kita siapkan betul untuk kedatangan puyuh itu atau dioki itu kondisinya sudah ready. Jadi nggak langsung bingung menyiapkan pakannya ini dan itu, bingung akhirnya. Kesiapan dioki itu sangat penting. Kemudian kalau dia sehat, otomatis juga produksinya pasti akan bagus. Itu. Oke, saya pause dulu biar ini saya masukin dulu ke dalam posisi tabung-tabung minumnya yang kecil. Oke, setelah saya sudah selesai untuk meletakkan masing-masing satu tempat ini untuk 250 ekor dioki dengan satu tempat minum yang kadar airnya dan apa isinya tadi sudah saya jelaskan. Nah kemudian setelah langkah proses ini, proses ketiganya kita menaburkan pakan yang sudah kita kondisikan itu dengan jumlah takaran yang dipakai itu lebih kurang sekitar 1 emberi untuk satu layer ya. Nah setelah semuanya proses kita lakukan, lalu kita taburkan pakannya itu merata halus begitu ya. Jadi semuanya merata halus begitu, ditabur rata ke seluruh permukaan koran.
Nah, kemudian ini kekurangannya juga kalau yang untuk kandang seperti ini, itu tuh area yang tengahnya ini kadang kan di tempat makan karena mereka belum bisa makan ya, secara fisiknya masih kecil, kadang masuk ke sini sehingga mati. Nah, ini harus kita ganjeli koran, kemudian kawat rainer hijaunya ini kita tekuk bentuk L. Beda dengan kandang sebelahnya. Nah, kalau kandang sebelahnya ini tempat pakannya ada di sini. Jadi posisinya sekat ini tadi, sekat ini akan kita buka ketika dia sudah usia 7 hari. Nah, sambil menunggu kedatangan mbak-mbak peksi, ini kita tutup dulu, tirai ini kita tutup dulu. Tujuannya apa? Biar hangat. Ini kita tutup dulu. Satu sisi sampai ke bawah, disisakan yang satunya. Jadi gitu teman-teman, proses hari pertama. Nanti kita tunggu kedatangan peksinya. Nah, ini deokinya sudah kita masukin. Jadi proses memasukkannya yang menggunakan triplek begini sebagai penghalang jangan sampai dia keluar. Satu kotak ini isinya 250. Ini baru datang. Terus tadi dari peksi itu mortalitasnya cuma 1, ada kematian 1 ekor, jadi masih oke lah. Jadi sudah selesai, kita sudah masukkan joginya, kelihatan lihat ya, sehat-sehat. Jadi dari peksi dan berkumpul untuk minum itu ya, yang sebagian lainnya lari-lari muter-muter. Nah, setelah ini kita tutup. Kemudian kita latih agar dia terbiasa dengan kebisingan dengan menggunakan radio kecil. Bentar ya, saya matikan dulu nanti kena copyright. Ini bisa dilihat sangat sehat, dan ketika sudah kemasukan asam sitrat, ciprofloxacin dan susu, maka ini tidak akan berkumpul menyebar begitu. Nanti ketika kita tutup, dia akan menyebar, dan kegiatannya nanti setiap hari makan saja gitu teman-teman. Nah, ini yang saya bilang area bawah itu penting sekali ya, untuk lampu tengah ini diberikan 100 watt, yang ke pinggir enggak apa-apa 40 watt, karena posisinya udara kan pasti akan, yang namanya sifatnya berat dingin itu kan pasti akan ada di bawah. Jadi itu teman. Nah, kalau ini yang sudah tertutup rapat, jadi hangatnya sudah cukup, kemudian puyuhnya pasti ambiar. Oke, gitu reviewnya kedatangan dioki dari PT Peksi sejumlah 2000. Kita cabut dulu, sudah malam. Radionya ternyata masih sudah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.